Ya, jumpa lagi di podcast kesayangan kita. Dan pada malam hari ini kita bersama saya, tokoh yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bapak Ayub Tito Eki, mantan Bupati 2 periode. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Yos. Bagaimana kabar? Kabar baik, bagaimana Pak Yos? Luar biasa. Makasih. Jadi malam hari ini kita berbicara topik yang sudah mengguncang dunia persilatan, yaitu pernyataan Bapak Ayub mengenai ikan besar. Tetapi kalau saya tidak salah Bapak Ayub, dulu Bapak pernah menyampaikan soal tikus, istilah soal tikus. Nah sekarang Bapak Ayub menyebut sebagai ikan besar. Bisa diceritakan? Baik, dulu saya bupati, saya omong tikus, itu kaitan waktu itu saya diusulkan dan jadi bupati pertama melalui PDIP. Dan saya omong itu mungkin sesudah periode kedua saya tidak lagi PDIP, tapi saya berbicara tentang PDIP. Maksud saya begini, tikus itu kalau di dalam rumah dia mengerat bagian makanan dan sebagainya, jadi dia merusak di dalam rumah. Nah kenapa saya pakai tikus, karena tikus yang merusak di dalam rumah. Saya katakan ya, kalau misalnya tikus mengerat di rumah, ya cari dan matikan tikus daripada bakar rumah. Maksud saya, kalau orang-orang di dalam partai yang merusak partai, ya orang itu yang dihancurkan daripada partainya dihancurkan. Itu tujuan saya. Terus kalau ikan besar itu Bapak? Ikan besar, ikan kecil. Saya kenapa pakai ikan? Jadi saya pikir dunia manusia dan dunia ikan beda. Ikan di dalam air, manusia di luar air, di darat. Ketika manusia masuk di dalam air, ya semua ikan gotong royong kasih habis. Tapi ketika ikan yang dipancing keluar, semua manusia kasih habis ikan. Nah, ini berarti kaitan dengan soal makan-memakan. Nah, lalu apa kaitannya dengan yang saya berbicara tentang korupsi? Karena ya korupsi itu kan makan. Apakah manusia yang makan atau ikan yang makan kotong, tergantung kita yang masuk dalam air atau air yang masuk dalam kita. Itu yang saya maksudkan. Jadi kabupaten itu ya istilahnya antara yang di darat dan di laut, karena Tuhan menjadikan darat dan laut itu adalah dunia kita. Kita juga butuh makan dari laut, tapi kita juga kalau masuk laut untuk mendapat makan, ya usahakan jangan tenggelam supaya dimakan oleh ikan. Ya baik ya. Pak Ayub, jadi ini luar biasa. Jadi analogi soal ikan besar ini itu adalah si koruptor. Ya. Baik. Pak Ayub, Bapak sendiri menyebut kalau di dalam pemberitaan yang sempat heboh baik di TikTok ya maupun YouTube, menyebut Kajari Kabupaten Kupang jangan hanya berani menangkap ikan kecil, tetapi harus berani membidik ikan besar. Pertanyaannya Bapak, apakah Bapak melihat selama ini aparat penegak hukum memang bermain aman hanya menyentuh orang-orang kecil dan takut menyentuh aktor besar? Itu bergantung pada penilaian masyarakat umum terhadap kinerja kejaksaan, kepolisian, APA pada umumnya. Tapi kenapa istilah itu muncul? Karena saya melihat daripada geliat upaya tindakan dari seorang Kajari yang baru, Pak Yupiter Selan. Ya ada juga yang berpikir jangan sampai saya pernah komunikasi dengan Pak Yupiter Selan. Ya kebetulan sama-sama orang Timur. Tapi lihat, coba buka saja, cek apakah saya pernah WA atau telepon atau apa. Sama sekali tidak.
Bahkan waktu beliau jadi Kajari juga, saya belum pernah menyampaikan ucapan selamat. Saya berdiam diri karena saya merasa saya sudah pensiun, saya berdiam diri, saya ini. Tapi kenapa tiba-tiba saya kok memberikan support, dukungan? Karena apa? Beliau ini Pak Jupiter Selen ini ibarat ada di darat, dia masuk dan mengail untuk mencari ya koruptor. Nah, sehingga saya katakan kalau ikan besar ya koruptor yang besar, ikan kecil. Nah, ada yang bilang, ada yang komentar, siapa ikan besar? Betul. Lalu ada yang bilang, ada lagi banyak sekali komentar yang saya lihat. Ada yang bilang, Bapak lanjut karena banyak ikan besar. Nah, sekarang coba kita clear yang ikan besar, ikan kecil itu apa. Nah, lalu ada yang bilang kalau berani tunjuk siapa ikan besar. Betul. Odong tidak tahu. Dalam pikiran saya, konsep ikan besar, ikan kecil bukan menunjuk kepada orang siapa. Karena saya tidak tahu siapa yang korupsi, siapa tidak. Ya, itu saya tidak tahu. Tetapi faktanya bahwa masyarakat sering omong tentang korupsi dan Kabupaten Kupang ini korupsi besar. Korupsi besar artinya bahwa korupsi besar, kalau apa yang saya maksud ikan besar. Jadi bukan menunjuk kepada siapa orangnya, tetapi nilai-nilai proyek, apakah itu DAK, apakah APBD, nilainya besar yang tiba-tiba dikeluarkan untuk membangun masyarakat, mandek dan hilang. Itu ikan besar kalau nilai proyeknya besar. Kalau seperti saya komentar itu seperti itu hari tangkap Robert Amheka yang hanya 500, walaupun sudah pertanggungjawaban uang dan walaupun sudah dinyatakan tidak ada kerugian tapi bilang ada, nah itu nanti mereka, tapi itu saya kategori ikan kecil. Baru saya lihat yang Pak Lai juga nilainya 500, ya itu juga ikan kecil. Ya. Nah, yang saya maksud, ya saya lihat kemarin ada yang mulai dengan teres itu. Itu yang 40-an miliar. Oh, itu yang termasuk ikan besar. Oh. Siapa? Silakan APH yang cari. Lalu bukan hanya ini, tapi ya banyak proyek-proyek. Kalau memang tidak ada, coba lihat. Proyek terlalu banyak. Nanti kita akan muncul. Dan saya pikir masyarakat jangan hanya menjadi penonton. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Jadi tadi Bapak menyebut soal Pantai Teres. Ini bukan sekadar proyek gagal. Tetapi Bapak, menurut Bapak, apa taruhannya jika kasus ini tidak dibongkar secara tuntas oleh Kajari? Justru itu saya tantang Pak Jupiter Selan. Jadi harus tuntas. Harus tuntas. Dan bukan hanya Teres saja. Ada yang lain saya sebut itu karena saya tidak tahu. Tapi sering media yang omong bilang misalnya ke Gor, omong ini. Saya kan selama ini masa saya mau urus itu. Saya sudah pensiun. Tapi saya hanya melihat dari media yang omong bahwa ini terjadi kerugian sini. Ini indikasi korupsi besar di Kabupaten Kupang. Masyarakat waktu masih sayang, omong bilang ini jalan baru 2-3 tahun, bahkan baru bulan sudah rusak. Ya coba lihat itu kan masyarakat yang harus aktif melapor. Nanti begitu melapor, jadi APH itu dia bertindak apabila ada laporan. Seharusnya bukan hanya saya, masyarakat ikut. Dan masyarakat juga ingat, saya sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat, saya minta tokoh-tokoh adat itu, mari kita sama-sama mendukung Pak Jupiter Selen sebagai Kajari untuk maju lebih dalam dan untuk berani tangkap dan tidak usah takut. Tangkap ikan besar. Tangkap ikan besar Ya, dulu dan betul. tangkap itu yang prioritas. Selama ini Bapak, faktanya bahwa ada ikan kecil yang masyarakat tahu sudah ditangkap. Ya, itu kan ada dua saudara yang sudah ditangkap. Ya. Nah, Tapi maksud saya begini loh Pak.
Jangan asal tangkap. Siap, siap. Tangkap dan pertaruhan berikut adalah bagaimana pengadilan membuktikan. Supaya apa? Supaya jangan salah tangkap. Jangan salah tangkap. Karena kalau salah tangkap, lalu kemudian ini orang berkesan kejaksaan itu diperalat untuk melaksanakan niat buruk, begitu. Baik, baik Bapak. Jadi begini, jadi kalau Kajari tetap hanya berhenti di ikan kecil, menurut Bapak, apa yang akan terjadi dengan wibawa hukum di Kabupaten Kupang? Ya jelas, masyarakat bilang apa? Orang tidak percaya. Tapi saya pikir beliau sudah mulai ke teres, saya pikir itu tidak boleh kita ragu. Bahkan saya dorong agar itu betul-betul dipanggil dan diperiksa dan harus masuk pengadilan. Harus PS21 dan masuk pengadilan. Iya. Itu penting karena nilai proyek yang jadi nilai yang di atas puluhan miliar, apalagi itu yang saya maksudkan ikan besar. Ikan besar bukan orang siapa, karena kita tidak tahu siapa yang mengelola proyek dan belum tentu semua mengelola proyek dan proyek ini akan bermasalah. Jadi ikan besar, ikan kecil adalah nilai-nilai uang yang dimanfaatkan secara tidak betul. Cari siapa mereka. Itu yang saya maksud, cari. Luar biasa, Pak Ayub. Kritik Anda ini kan sangat keras. Ya. Apakah Pak Ayub siap kalau nanti pihak-pihak tertentu merasa terganggu dan menyerang balik Bapak, misalkan dengan tuduhan politis atau bahkan membuka kasus lama Bapak saat jadi bupati? Loh, bukan buka toh, kan saya juga sudah pernah diperiksa dan sebagainya. Silahkan, tidak apa-apa, kan demi suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Asal setiap kasus, baik yang kembali yang waktu lalu, sekarang dan sebagainya, jangan ada didorong atau ada berlatar belakang motivasi, istilahnya cari untuk saling menyerang. Murni untuk kebaikan masyarakat itu boleh, tapi untuk saya silakan, mau dendam mau apa silakan, saya siap. Yang penting ini perjuangan. Oh ya, ini ya. dulu waktu saya diperiksa di Kajari sana ada 2 jaksa ini. Waktu ini dia bilang, Pak ini, saya bilang sekarang tetapkan saya sebagai tersangka, saya siap, saya bangun. Dia bilang, Bapak duduk dulu. Habis mereka tidak periksa saya, kirim saya ke provinsi. Nah sampai di provinsi kan akhirnya SP3. Jadi ya kita berbuat sesuatu, berani berbuat sesuatu, harus bertanggung jawab. Tapi ingat, ini yang saya bicara ini, motivasi saya, kerinduan saya ialah membersihkan perbuatan kelakuan korupsi. Karena itu menyengsarakan masyarakat, memperburuk daerah. Ya, orang-orang di kampung kasihan. Saat ini kita terpilih supaya kita membantu mereka, justru hak mereka kita terlantarkan. Baik, luar biasa Bapak. Ini yang terakhir. Apa pesan Bapak langsung kepada Kajari Kabupaten Kupang yang mungkin sedang menonton podcast ini? Saya minta supaya Pak Kajari tambah berani. Tambah berani. Dan saya kemarin juga lihat bahwa ada yang sudah mulai mencemarkan nama beliau. Sekali lagi, saya tidak pernah komunikasi dengan beliau. WA, SMS, telepon, ketemu di mana, tidak pernah. Karena saya tidak perlu untuk cari muka dan artinya mau titip pesan dan sebagainya. Tapi saya baca ada yang bilang memanfaatkan HP beliau minta apa. Itu pasti akan beliau hadapi. Tapi jangan takut. Ya, jangan takut. Bahkan saya pikir kalau beliau makin berani dan makin pasti banyak, dan saya tahu bahwa banyak yang sudah lagi takut. Dan ada yang WA saya, Bapak, ini Bapak tambah beri semangat itu Pak Kajari yang sudah begitu, kami akan habis. Ada juga yang begitu. Ya, saya tidak peduli. Saya tidak peduli karena saya tidak melihat orang. Tapi saya yang memandang tidak nyaman
apabila perbuatan-perbuatan merugikan itu dibiarkan. Secara rohani kita berdoa, Tuhan tidak dengar doa kita karena kita melihat sesuatu yang busuk, kita berdiam diri dan kita tidak omong. Tuhan mau pakai kita untuk memperbaiki keadaan yang buruk, yang sebenarnya memperburuk karya Allah pada waktu itu semua amat baik. Lalu perbuatan manusia memperburuk karya Allah yang baik, lalu kita berdiam diri. Berarti kita berdoa Tuhan tidak dengar. Nah, yang satu yang saya minta, Pak Kejari, Pak Jupiter Selen, jangan takut. Dan kemungkinan orang saja bisa kalau lihat Pak Kejari begini, siapa tahu mereka mencari jaringan di tingkat provinsi, di tingkat pusat, lewat partai politik, bahkan ke Kejagung. Ayo kasih pindah dia. Saya menyatakan masyarakat adat dan saya apabila melihat kinerja beliau makin maju dan ada ini, kami akan demo di kejaksaan kalau beliau mau dipindahkan. Karena saya berharap beliau harus tuntaskan. Ya, Kabupaten Kupang harus bersih betul-betul. Kalau sisakan, ya sisahkan yang permainan-permainan begini. Selanjutnya sisakan seperti tidak bersihkan bersih betul. Nanti ke sana dia berkembang biak, akhirnya kembali dan akan lebih rusak dari sekarang. Jadi kami berikan support. Saya minta Kejaksaan Tinggi, saya minta juga Kejaksaan Agung, bahkan dari Pak Presiden yang omong untuk berantas korupsi. Saya lihat ada niat baik di Kabupaten Kupang. Bahkan Pak Prabowo katakan akan mengirim tentara menjaga kejaksaan. Dan tentara harus menjaga, memproteksi Pak Jupiter Selen. Dan kita akan memproteksi, mendorong, mendukung, menantang supaya membereskan Kabupaten Kupang supaya bersih betul-betul. Jangan sampai baru gertak begini sudah dipindahkan, nanti akhirnya apa? Ya seperti baru gunting begini, akarnya belum habis, dia muncul lagi. Itu ikan kecil nanti jadi sedang dan akan besar lagi. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita, sangat kita harapkan. Baik. Sekali lagi, saya tidak melirik, membidik orang tertentu. Semua kita orang berdosa, saya juga orang berdosa. Termasuk ya silakan. Kalau misalnya melihat ada yang saya lakukan yang tidak baik, silakan. Jadi kita sekarang membidik perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan. Perbuatan menyengsarakan itu yang namanya korupsi. Yang dalam bahasa Inggris bilang apa? Itu extraordinary crime. Extra. Itu luar biasa. Siap. Jadi apa? Kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Dia punya hak untuk dia dapat, kita rampok. Nah itu kejahatan luar biasa yang harus dibersihkan kalau memang kita mau untuk hidup baik, daerah kita maju. Baik. Sudah. Ya. Baik. Jadi itu tadi merupakan pesan keras dari mantan Bupati Kupang, Bapak Ayub Tito Eki, sekaligus tantangan terbuka bagi Kejari Kabupaten Kupang. Apakah Kejari Kabupaten Kupang, Bapak Jupiter Selen, mampu membidik ikan besar? Mari kita tunggu jawaban selanjutnya. Terima kasih Bapak Ayub atas obrolan kita pada malam hari. Baik, terima kasih.